Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Ramadan ini yang kemarin masih membicarakan surat Al-Baqarah. Nah, selanjutnya saya minta Pak Imam tadi, Mas Yogi, maju ke depan untuk membacakan ayat lanjutannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Ya, khalas. Jazakumullah khairan. Jadi saudara sekalian, ayat-ayat ini tadi adalah kelanjutan dari ayat yang sejak kemarin kita bicarakan. Tafadhol. Kemarin kita diberitahu oleh Allah, maksud saya kemarin ketika kita mempelajari ayat-ayat ini, secara tidak langsung Allah memberitahu kepada kita semua melalui ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ini yang kemarin sudah diterangkan sampai dengan ayat yang ke-15 ya, bahwasanya manusia itu ada 3 macam. Manusia yang pertama yang terbaik adalah manusia yang beriman atau bertakwa. Yang kedua adalah manusia yang jelek, ya, jelek, tidak baik, tidak terbaik, tapi jelek dan tidak terjelek. Jelek itu aja. Itu adalah orang-orang kafir. Yang ketiga golongan orang-orang munafik lah, ini yang paling jahat, paling jelek. Ya, makanya tempat mereka nanti di neraka itu di dasarnya neraka, tempat yang paling panas dari neraka sana. Padahal waktu di dunia mereka sholat, mereka haji, mereka ngaji, sama seperti kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai kita masuk golongan yang ketiga ini. Kenapa mereka di akhirat nanti mengalami nasib seperti itu? Karena mereka waktu di dunia suka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini dunia ini yang memiliki itu Allah, yang menguasai itu Allah. Bukan milik kita dunia ini, Pak, Bu. Ini milik Allah. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini milik Allah juga. Cuma dia titipkan kepada kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini supaya mengelola negara ini seperti yang dikehendaki oleh Allah. Di mana di situ ditegakkan keadilan, di mana di situ ditegakkan diusahakan kemakmuran rakyat ya, disiapkan semua fasilitas untuk kepentingan rakyat, seluruh rakyat, bukan hanya rakyat yang memilihnya atau yang mendukungnya, seluruh rakyat ya. Jadi karena mereka mengolok-olok Allah, maka nanti di akhirat Allah akan mengolok-olok mereka juga ya, dengan menyuruh mereka masuk surga, tapi ternyata mereka tidak jadi masuk surga. Nah, sama seperti orang munafik ini, dia sudah masuk Islam, tapi kemudian dia ragu-ragu sama Islam, dia balik meninggalkan Islam. Mungkin murtad, mungkin tidak murtad, tetap sholat, tapi dia keyakinannya sudah berubah, tidak lagi berkeyakinan sebagai orang yang beriman atau bertakwa. Itu sebabnya ya. Makanya dalam ayat yang
ke-16 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika mereka itu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mereka orang-orang yang munafik itu, alladzina adalah orang-orang yang ishtarawu, mereka menukar. Ishtarawu itu dulu waktu saya ngaji, guru kami menerjemahkannya membeli. Saya sampai di Kalimantan sini baru dengar istilah menukar. Menukar itu sama dengan membeli ternyata. Gitu Pak ya? Oh berarti orang Kalimantan malah lebih Qur'ani itu. Lebih sesuai dengan Al-Quran tuh bahasanya. Orang Banjar, orang Kalimantan ini bilang membeli itu menukar. Cocok ini sama Al-Quran ini. Ya. Ishtarawu itu menukar. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Jadi orang munafik itu orang yang Islam, Muslim dia. Sudah punya petunjuk, petunjuknya namanya Al-Islam. Tapi kemudian dia tukar. Dia tertarik kepada yang lainnya. Ada yang tertarik kepada komunisme. Dia mendalami komunisme terus tertarik. Komunisme ini baik ini, bagus ini. Sama rata sama rasa katanya. Ya sudah, ambil ini aja bagus ini untuk kehidupan. Islamnya dilepas. Atau ada yang mengambil bukan komunisme, sekularisme yang dia ambil. Orang itu hidup kan bebas harusnya ya iya. Allah juga menyuruh kita bebas kan iya. Mau pilih beriman mau kafir terserah kamu bebas. Ya udah ini karena sekarang kita nggak usah pakai agama aja hidup ini. Dah dalam urusan negara urusan tatanan masyarakat nggak usah pakai agama. Dihapus saja Kementerian Agama, Departemen Agama. Ya karena hidup ini bernegara nggak perlu pakai agama. Tertarik kepada sekularisme dibuanglah nafas Islam yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Di Undang-Undang Dasar 45 itu ada nilai-nilai Islam di sana itu. Oleh pendiri negara ini disusun. Nah, termasuk dasar negara ini. Itu mau dibuang. Makanya Pancasila mau disunat. Dari Pancasila kalau nanti BPIP ini berhasil menjadi undang-undang apa itu yang masuk ke prolegnas itu akan dirubah nanti. Pancasila akan menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Dah. Indonesia nggak ada lagi Pancasilanya lagi sudah. Nah, jadi di situ nggak ada lagi istilah ketuhanan nggak ada. Adanya ketuhanan yang berkebudayaan katanya. Ketuhanan yang berkebudayaan. Udah satu itu saja. Lainnya hapus semua. Nah, dah itu urusan mereka. Siapa yang rapat menyetujui itu nanti semuanya masuk neraka bareng-bareng. Ya. Mereka itu orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Orang munafik sudah punya petunjuk namanya Islam, dibuang, diambil yang lainnya. Ada yang mengambil komunisme, ada yang mengambil sosialisme, ada yang mengambil sekularisme, ada yang mengambil hedonisme, ada yang mengambil pluralisme, ada yang mengambil apa lagi? Materialisme, ada yang mengambil kapitalisme, ada yang mengambil macam-macam pokoknya pakai isme itu. Itu yang dibilangnya ada isme jangan ikut-ikutin itu sudah. Itu keliru semua itu. Yang benar itu Allah. Cuma Allah saja yang benar. Dan inilah firman Allah. Mereka telah menukar kesesatan dengan petunjuk. Saudara perhatikan ini ya, ayat yang ke-17 ini. Ini tadi omongan saya ya. Lalu fama rabihat maka tidaklah beruntung tijaratuhum perdagangan mereka kalau membeli kesesatan untuk membayar kesesatan itu petunjuk itu perdagangan yang tidak akan beruntung wa makanu muhtadin dan tidaklah ada mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang munafik itu tidak dapat petunjuk.
Mereka merasa berada di atas petunjuk, tapi Allah bilang mereka bukan itu. Mereka tidak dapat petunjuk itu Muhammad. Mereka cuma merasa. Kamu kalau merasa ya silakan aja merasa, tapi kamu tidak mendapat petunjuk. Ya. Kenapa? Lah bagaimana orang yang membeli menukar, yang dia beli itu kesesatan, yang untuk membayar itu petunjuk. Ya, saudara saya ajak melihat tafsir ayat ini. Ya, dari tafsir yang populer yang sedang dibahas oleh Gus Bahak di YouTube-nya itu, di channel YouTube-nya itu Gus Bahak membahas tafsir Al-Qur'an, beliau memakai tafsir Jalalain. Nah, kita lihat ya, tafsir Jalalain tentang ayat 16 ini. Nih, apa kata tafsir ini? Ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Mereka orang-orang munafik, orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Yaitu istabdaluha bihi. Istabdaluha. Istarawu oleh Imam Jalalain diartikan istabdalu. Mereka menukar, mereka membeli, maksudnya istabdalu, mereka menukar, mengganti. Mengganti petunjuk bihi dengan kesesatan. Dia menukar petunjuk dengan kesesatan. Kata ayat ini, fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka. Ma rabihu, orang yang berdagang begitu itu ma rabihu, tidak bisa beruntung fiha padanya, pada perdagangan seperti itu. Bal akan tetapi bahkan khosiru, mereka akan rugi. Udah dapat petunjuk ini dia buang, yang diambil kesesatan, itu rugi. Ruginya apa? Ruginya lima sirihim, karena tempat kembali mereka yang menukar kesesatan dengan petunjuk, yang membeli kesesatan dengan petunjuk, masiruhum, tempat kembali mereka ilan nar, ke neraka, al-muayyadah, al-muabbadah, ya, yang nanti di neraka mereka akan ditutup, dimasukkan dalam neraka, ditutup, nggak akan keluar lagi. Itu ya, itu al-muabbadati alaihim, akan ditutupkan kepada mereka api neraka. Jadi api neraka akan ditutupkan kepada mereka. Mereka ditutup, dikepung oleh api neraka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk fima fa'alu, pada apa yang mereka perbuat. Orang yang berbuat begitu itu orang yang tidak mendapat petunjuk. Lalu pada ayat yang ke-17, saudara perhatikan ya. Orang-orang munafik oleh Allah diumpamakan seperti apa? Seperti ini. Mathaluhum, perumpamaan mereka, permisalan mereka, kamasali, seperti permisalan alladzi, orang yang istauqada, dia menyalakan naron, api. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Ya. Masaluhum dalam tafsir Jalalain diterangkan begini. Kalau ayatnya berbunyi, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaat, maka ketika api itu telah menerangi mahaulahu, apa saja yang ada di sekelilingnya, zahaballahu, Allah pun menghilangkan binurihim, cahaya api mereka padam, watarokahum, dan Allah membiarkan mereka fi dzulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak akan melihat. Tuh Pak Bu, tafsirnya begini nih. Jalalain ini bagus ini untuk orang yang pemula, yang mula belajar tafsir ini bagus ini. Masaluhum, perumpamaan mereka, maksudnya perumpamaan sifatuhum, sifat mereka, fi nifakihim, dalam kemunafikan mereka. Perumpamaan sifat orang munafik itu kamasalil ladzi istauqada nara, seperti perumpamaannya orang yang menyalakan
api, istauqoda sama dengan auqoda, menyalakan. Naron, api, orang menyalakan api fi zulmatin, dalam kegelapan. Jadi dalam keadaan gelap, gulita. Kalau gelap kan nggak enak Pak. Malam hari gelap itu kan nggak enak. Enak nggak Pak? Nggak enak. Lagi tidur, lagi mau tidur nih, tiba-tiba padam. Waduh, apalagi di rumah yang saya tempati ini. Begitu padam, udah gerah ini. Kalau nggak dibuka itu jendela, panas ini. Itu baru di dunia Pak, panas sudah nggak betah kita. Lalu apalagi di akhirat sana, naudzubillah, di neraka sana. Ya. Jadi orang dalam kegelapan kan nggak enak. Udah punya api dia, udah hadap menyalakan api. Falamma adoat, maka ketika telah menerangi api itu, adoat diartikan anarot, telah menyinari, telah menerangi. Mahaulahu, apa yang ada di sekelilingnya, fa'absoro, lalu dia bisa melihat, wastadfa'a, dan dia bisa mengambil manfaat, mengambil faidah, wa amina, dan dia merasa aman, mimman, dari apa saja yang yakhafuhu, dia mengkhawatirkannya. Jadi kalau orang dalam keadaan gelap kan dia kan juga bisa melihat. Bisa ada ular tiba-tiba masuk, bisa ada kalajengking tiba-tiba masuk, bisa ada pencuri tiba-tiba masuk, naudzubillah min dzalik, bisa ada orang jahat masuk. Tapi kalau terang kan dia bisa melihat, bisa dapat manfaat, bisa aman, ya. Kalau ada sesuatu yang berbahaya dia tahu karena bisa melihat, ya. Tetapi ketika sudah menyalakan apinya, zahaballahu binurihim, Allah pun mematikan cahaya api mereka. Maksudnya atfa'ahu, Allah memadamkan api yang mereka nyalakan. Ini keterangan bahasa ya. Allah memadamkan api itu, wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, tidaklah mereka akan bisa melihat. Kalau udah nyala, bagus-bagus nyala, dimatiin lagi. Udah bagus-bagus Islamnya dibuang. Nah, ya sudah, jadi nggak bagus. Gitu. Jadi mereka tidak bisa melihat mau haulahum, apa yang ada di sekeliling mereka. Mutahayyirin, mereka itu seperti orang yang bingung. Anit thoriq, dari jalan yang lurus. Khaifina, mereka dalam keadaan takut. Fakadzalika, maka begitulah haulai, mereka-mereka yang aminu biidhari, mereka beriman dengan menampakkan kalimatal iman. Mereka tampakkan kalimatal iman, kalimat iman yang mereka tampakkan. Bajunya pakai gomis begini, mungkin juga pakai sorban, ya, pakai selendang selalu di sebelah kiri apa kanan ya, kiri ya. Tuh, terus janggutnya panjang, janggut gua harus dipotong ini. Nah, kerik yang putih-putih hilangin biar muda lagi, biar ada yang mau ngelamar gitu ya. Nah, kemudian ini bercanda aja, jangan dimasukkan ke hati ya. Udah tua ini Pak, ini udah tua. Jadi apa namanya, orang yang seperti itu, orang yang menampakkan kalimat iman, jadi luarnya saja Islam, dalamnya munafik. Itu orang munafik. Ya. Fa idza matu, maka apabila mereka mati, kata Imam Jalalain ini, ja'ahumul khauf, pasti datang kepada mereka rasa takut, wal azabu, dan azab kubur maupun azab akhirat. Tuh Pak, makanya jangan jadi orang munafik ya. Lalu kata Allah, perumpamaan mereka seperti itu, orang yang menyalakan api dimatikan sendiri apinya, Islamnya dibuang sehingga dalam kegelapan lagi. Sehingga orang-orang munafik dibilang oleh Allah pada ayat berikutnya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka adalah summum. Nih, summum ini Pak, kalau dalam susunan kalimat, kita kemarin kan belajar bahasa Arab ya. Kalimat dalam bahasa Arab, jumlah dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah shibhul jumlah.
yang menyerupai kalimat. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Ini sumum ini isim. Jadi ini jumlah ismiyah. Sumum, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Orang munafik itu kata Imam Jalalain, mereka sumum, orang yang seperti orang yang tuli. Saudara berhadapan dengan orang yang tuli, ngasih tahu, "Hei, Mas, jangan tidur." Orangnya tuli, Pak. Ya tetap tidur kok. Lah tuli kok. Ini enggak ada yang tuli kan? Nah, enggak ada, makanya melek semua kecuali anak kecil enggak apa-apa. Anak kecil enggak wajib. Ya. Mereka tuli, kita berapa dengan tuli susah. Apalagi tambah bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta. Coba sekarang saya kasih sampean, tolong ini orang ini dikasih tahu, ya supaya dia begini. Yang ditampilkan di depan sampean orangnya tuli, bisu, buta. Coba, bagaimana caranya kasih tahu? Susah kan? Ya itu, orang munafik itu susah. Itu. Mereka tuli di sini maksudnya tuli anil haqi, dari kebenaran. Fala yasma'unahu, maka mereka tidak bisa mendengar kebenaran, samain dengan suatu pendengaran yang qabulin, yang bisa menerima. Mereka diberitahu yang benar, enggak bisa menerima. Orang telinganya tuli kok. Diomongin enggak bisa. Ini benar yang kasih tahu, ini kebenaran, ini sesuatu yang benar. Bagaimana dia bisa menerima? Orang tuli kok. Enggak bisa mendengar kebenaran, enggak bisa. Apalagi bukmun, orang munafik itu ibarat orang yang bisu, khursun, mereka bisu anil khair, dari yang baik. Gak bisa ngomong yang baik, gak bisa ngomong yang benar. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak bisa mengucapkan kebenaran. Orang Pak kalau sudah berubah dari iman menjadi munafik, na'udzubillahi min syarri dzalik, tsumma na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu kalau dulu dia ngerti, berfatwa, Pak Kiai, ini hukumnya apa Pak Kiai? Haram itu, haram. Nah kalau yang ini gimana Pak Kiai? Udah berubah sekarang. Haram. Enggak haram, enggak apa-apa, baik-baik saja. Berubah. Kenapa? Karena enggak bisa lagi ngomong yang benar sudah. Bukmun, seperti orang bisu, enggak bisa bicara kebenaran lagi sudah. Gitu. Yang ketiga, umyun, mereka itu orang yang buta. Buta maksudnya antorikil huda, buta dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu, maka mereka tidak bisa melihat petunjuk. Dikisah yang benar, Pak, yang benar tuh ke masjid jalannya sana Pak. Orangnya buta, tuli pula, bisu juga nggak bisa diajak ngomong. Dia jalan semaunya dia. Salah Pak, ke kanan. Sama teriak ke kanan, gitu. Nggak dengar dia, terus aja ke kiri dia. Nabrak masuk parit. Itu fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali. Perhatikan Pak, Masya Allah. Maka kalau orang itu sudah munafik, kalau dia tidak segera bertobat, la yarji'un, Allah pakai fi'il mudhari ini Pak, mereka tidak akan kembali anid dolalati, dari kesesatan itu. Terus sesat sampai mati nanti. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya, ini ayat yang ke 16. Apa tadi? 18 ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan berikutnya lagi, atau orang munafik itu, di sini tafsirnya masaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik, kasayyibin, seperti hujan yang deras. Maksudnya seperti orang yang berada dalam keadaan hujan yang deras.
Kasoyibin ai maksudnya ka ashabi mator, seperti orang yang tertimpa hujan, yang mengalami hujan, kehujanan. Ya. Kalau ini masalah bahasa nggak usah dibicarakan, nggak nyampe ilmu sampean nanti. Kalau sudah pinter ya. Jadi seperti orang yang kehujanan, hujan minas sama yang turun dari langit, dari awan maksudnya, yang fihi di dalam awan itu, di dalam hujan itu, dalam awan itu tadi ai as-sahab ya, di dalam awan yang mengandung hujan ya, seperti orang yang berada dalam kehujanan di mana hujan itu turunnya dari langit, dan hujan yang turun dari langit itu berasalnya bukan dari langit, sepertinya dari as-sahab, dari awan, bukan dari langit. Langitnya masih di atasnya lagi. Lu kalau sampai naik pesawat dulu Pak, dinikmati Pak pas naik gitu. Sampai menikmati, pilotnya tegang itu Pak. 11 menit ke atas itu. Tegang itu pilotnya itu. Kalau udah terlewatkan 7 menit, wah udah alhamdulillah. Itu. Masa-masa kritis itu 7 menit landing, 11 menit mendarat. Itu tegang juga 11 menit itu. Kita aja yang udah hampir sampai. Kita senang, pilotnya tegang itu. Sampai tanya sama pilot tuh, apalagi kalau hujan deras itu. Nah, itu kalau kita naik pesawat Pak ya, itu nanti kita akan melewati awan. Nah, setelah di atas awan, ya itu langit masih jauh. Pesawat kita nggak sampai langit, masih di udara itu. Ya, masih di angkasa. Air hujan itu berasal dari awan yang fihi, di dalam awan itu zulumatun, ada kegelapan, mutakatsifatun, ada awan yang gelap, yang menggumpal, yang apa namanya, yang pekat. Nah, awan yang gelap itu kan yang warnanya hitam-hitam itu pilot paling takut tuh, nggak berani dia nabrak itu. Dia mesti cari awan yang putih aja ditabrak, kadang-kadang kita masih goyang-goyang gitu. Ya, apalagi awannya hitam, dihindari pasti itu. Nah, itu seperti orang yang berada dalam hujan yang turun dari awan-awan yang gelap. Warodun, di dalam awan itu ada kegelapan, mendung, awan mendung. Warodun, dan ada halilintar. Ya, ini wabarkun, dan ada kilat. Warodun itu apa namanya? Yang berbunyi itu namanya halilintar ya. Kalau yang sebelum bunyi kan ada cahaya, itu namanya apa? Kilat ya. Nah, ini wabarkun, dan ada kilat. Nah, kalau ada hujan deras kan awannya mendung, ada kilatnya, ada halilintarnya, guruh itu. Nah, orang-orang munafik itu seperti itu Pak. Menghadapi Islam, menganggap Islam itu seperti hujan yang deras, yang penuh dengan halilintar dan awan gelap gulita, menakutkan buat mereka. Sehingga apa? Yaj'aluna, ya, mereka selalu meletakkan, ya, ashabus saib, orang munafik tadi yang seperti orang kehujanan tadi, meletakkan asabi'ahum, telinga-telinga mereka, anamilahum, jari-jari telinga, jari-jari tangan mereka. Orang kalau mendengar halilintar kan tutup gini kan. Nah, itu perumpamaan orang munafik ketika mendengar ajaran Islam itu disampaikan. Ajaran Islam itu bagi mereka seperti suara halilintar yang menakutkan, sehingga mereka alergi mendengar. Jangan bilang-bilang khilafah, jangan bilang-bilang khilafah. Jangan bilang-bilang khilafah. Jangan bilang-bilang Islam lagi, sudah, jangan pakai Islam lagi. Jangan bawa-bawa agama. Tutup. Kayak gitu, Pak. Itu. Ya. Fi adhanihim, mereka meletakkan jari-jari tangan mereka di telinga-telinga mereka. Minas sawa'iq, min maksudnya ajli, min ajli, karena ya, min karena as-sawa'iq, suara halilintar, siddata sautir ra'di. As-sawa'iq itu kerasnya suara halilintar.
Li alla yasma'unahu, mereka menutupkan jarinya di telinga mereka, li alla supaya tidak yasma'unaha, bisa mendengar suara halilintar tadi. Kenapa? Hadzarul maut, karena mereka takut mati. Jadi orang munafik itu Pak, kata Allah sendiri, adalah orang yang takut menerima Islam karena dianggap nanti Islam ini bisa bikin dia mati. Mati ini bisa mati pekerjaannya, mati karirnya, atau mati betul-betul mati. Tuh, makanya orang kalau mau jadi pejabat yang tinggi, sukses, jangan bawa-bawa Islam. Berhasil dia. Kalau kau bawa Islam, kamu rontok tengah jalan. Tuh. Nah, untung aja Islam tidak menyuruh kita mencari jabatan. Enggak ada dalam Islam ini ajaran yang menyuruh kita merebut jabatan atau mencari jabatan, itu tidak ada. Hatta jabatan imam enggak boleh. Sampai enggak boleh merebut jabatan imam. Awas ya, saya sudah ingatkan. Ini masjid ini didirikan oleh sesepuh-sesepuhnya masih ada ini. Pak Haji Wahid, Pak Haji Mustar, yang selainnya sudah wafat. Saya harapkan keturunan-keturunan dari pendiri-pendiri masjid ini harus tetap memelihara. Ditambah lagi ada Pak Haji Sugeng, ada Pak Haji Baso, ada Pak Haji ini, Pak Haji Johar. Saya harap semua keturunan orang-orang yang awal-awal ada di sini itu harus tetap menjaga ini. Jangan sampai ini nanti diambil oleh orang lain. Diambil oleh orang lain, diisi dengan ajaran yang aneh-aneh nanti. Jangan, ya. Saya sudah ingatkan ya, saya umurnya enggak akan selama-lamanya. Mungkin sebentar lagi menyusul bunda, siapa tahu kan. Karena enggak ada yang lamar-lamar kan. Nah, terus ya, terus jadinya kalau nanti saya enggak ada, yang menggantikan saya belum ada ini. Siapa nih yang mau menggantikan saya ini? Aduh ya. Jadi jangan sampai seperti terjadi di tempat-tempat lain tuh Pak. Tempat-tempat lain tuh ada itu kelompok pengajian yang merebut pengajian orang lain. Jangan begitu. Kamu mau ngajar ngaji, ngajarlah kamu di mana kamu ada, di masyarakat mana kamu berada, ajari masyarakat itu. Enggak usah ngurusi pengajiannya orang, enggak usah. Itu. Biarlah mereka masing-masing mengaji di tempatnya sendiri-sendiri. Kita sekarang kerja sama, kamu kerja di sana, aku kerja di sini. Kamu kerja di NU, orang kerja di Muhammadiyah, kamu kerja di sana, di mana-manalah terserah. Aku kerja di sini aja. Nah, ini apa? NU? Bukan. Ini apa? Muhammadiyah? Bukan juga. Apa ini? FPI? Apalagi udah dibubarkan itu. Lalu apa ini? Islam. Lah kamu orang apa? Ana Muslim, gitu loh. Jangan bilang ana salafi, ana nahdiyin, ana muhammadiyin, jangan. Salah itu. Biar didengar orang, enggak apa-apa. Memang yang begitu, yang benar begitu. Ya. Ulama-ulama Saudi yang madhabnya, yang manhajnya itu salafi aja, mereka ketika diwawancarai oleh orang Barat itu, are you salafi? No, I'm Muslim. Oh gitu Itu ulama besarnya itu di Saudi sana. Kamu orang salafi? Oh bukan, saya Muslim. Nah karena kalau salafi ya repot nanti. Maaf ya, ini saya tidak menjelek-jelekan salafi loh, tidak. Saya menerangkan. Jadi saudara jangan sampai mengatakan saya salafi, jangan. Saudara mau ikut pengajian salafi silakan, tapi jangan mengatakan saya salafi, jangan. Keliru itu. Enggak pas. Yang benar ana Muslim. Saya Muslim, berada di mana saja saya mau, saya bisa membawa diri di mana saja. Di kalangan salafi diterima, di kalangan Muhammadiyah diterima, di kalangan NU diterima. Ya, gitu loh. Jadi nyaman hidup gitu. Ya, dan jangan menganggap musuh kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Paham ini, Pak? Wah, ya. Dah. Jadi mereka itu takut mati. Ya, ini min simaihada, karena mendengar ayat-ayat Al-Qur'an atau ajaran Islam tadi. Kadzalika haula'i, begitulah mereka orang-orang munafik. Idza nazal Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an turun, wa fihi, dan di dalam Al-Qur'an itu zikrun, ada peringatan, zikrul kufri, ada peringatan yang menyebut tentang kekafiran, al-musabbahi, ya al-musabbaha, yang menyerupai bidzulumati, dengan kegelapan. Jadi peringatan-peringatan Al-Quran itu mereka anggap sebagai awan yang gelap gulita tadi. Wal wa'idi, sedangkan ancaman yang ada dalam Al-Quran dengan kamu kalau begini nanti masuk neraka, itu alaihi, atas dia, atas orang yang munafik, itu al-musabbah, itu dianggap menyerupai birra'di, dengan suara
halilintar. Wal hujatul bayyinah, dan alasan-alasan yang jelas dari Al-Qur'an ini. Al-musabbahatu itu dianggap menyerupai bil barki dengan kilat. Yang yasuduna, karena itu mereka menutupi adzanihim, telinga-telinga mereka, li alla yasma'uhu, supaya mereka tidak mendengarnya. Fayamilu, lalu mereka cenderung ilal iman, kepada iman, wa tarki dinihim, dan meninggalkan agama mereka. Wa huwa indahum maut, dan itu di hadapan mereka adalah kematian. Jadi bagi mereka menerima Islam itu mati sudah. Karir tidak akan berkembang. Saudara bekerja di perusahaan yang anti Islam, saudara kelihatan Islamnya, ganti. Memelihara jenggot aja cukur kok. Itu ada orang Makassar tuh di sosial media, dia rela meninggalkan pekerjaannya yang gajinya sebulan 19 juta hanya karena disuruh mencukur jenggotnya bersih, nggak mau. Ada seorang pemuda di Makassar, nggak tahu kerja di apa, perusahaan apa ya, di upload gitu. Gajinya 19 juta ditinggal karena disuruh cukur bersih, nggak mau. Karena sekarang kan orang lagi banyak yang alergi sama Islam ini, ya. Kecuali kalau sampean enggak ya, enggak alergi ya. Nah, udah. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah itu mengepung kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu orang yang dikepung oleh Allah dengan azabnya, cuma belum sampai saja. Ya, wallahu muhitum bil kafirin. Tafsir Jalalain menerangkan Allah itu meliputi kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya Allah meliputi dengan ilmunya, wa kudrotan, dan dengan kekuasaannya. Fala yafutunahu, maka mereka tidak akan luput dari Allah. Orang munafik tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah. Nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, di dasar neraka. Nah, setelah ayat yang ke-19 ini, lalu pada ayat yang ke-20 diterangkan yakadul barku yakhtafu absarahum, yakadu hampir-hampir albarku, kilat itu yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka, yakhuduha bisuratin, hampir menimpa mereka dengan cepat. Kullama adha'a lahum masyau fihi, setiap kali sinar api itu menerangi kepada mereka, mereka berjalan padanya. Jadi orang munafik itu modelnya Pak, kalau situasinya aman dia mau ngikut. Ibarat nyala tadi apa, hujan yang gelap tadi, awan yang gelap, terus ada kilat terang, dia jalan. Ya. Tetapi wa idza azlama alaihim qamu, dan ketika gelap atas mereka, mereka pun diam berdiri. Jadi kalau situasi lagi aman, dia mau teriak-teriak, "Saudara, kita harus berpegangan dengan Quran dan hadis. Kita harus perjuangkan ini." Karena situasi aman. Begitu nanti sudah mulai ada larangan-larangan, diam semua, sudah enggak ada yang berani ngomong. Itu orang munafik. Nah, naudzubillahi min dzalik, ya. Tapi kalau nanti gelap, nih wa idza azlama alaihim qamu waqifu, mereka berdiam. Tamsili, ya, ini adalah perumpamaan, ya. Perumpamaan al-iz'aji ma fil Quran, ya, perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an minal hujaji qulubihim, tentang hujah hati mereka. Terus Allah bilang apa? Walau sya'allahu la dhahaba bisamihim, dan kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja menghilangkan pendengaran mereka. Yani kalau Allah mau, bisa saja Allah bikin manusia itu tidak usah mendengar kebenaran. Allah bisa berbuat seperti itu. Wa absarahum, dan Allah bisa menghilangkan penglihatan manusia sehingga selama hidupnya dia tidak pernah melihat kebenaran. Tapi Allah tidak seperti itu. Makanya bagi orang yang mempunyai ilmu, diwajibkan oleh Allah menyampaikan ilmu itu kepada siapapun yang mau mendengarnya. Dia mau terima silakan, dia mau tolak silakan. Itu bukan urusan yang menyampaikan lagi. Ya, sama seperti saya teriak-teriak tiap pagi di sini menyampaikan ajaran Al-Qur'an, ajaran sunnah Nabi semampu saya, sebisa saya, ya. Dan saya siap dikoreksi kalau ada salahnya. Nah,
itu semampu saya saja. Begitu orang terima, alhamdulillah saya punya kawan baru, punya sahabat baru. Orang yang menolak nggak apa-apa, silakan aja ditolak. Itu bukan urusan saya. Kamu menolak, kamu urusan sama Allah sana. Ya, bukan urusan saya itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu adalah atas segala sesuatu maha kuasa. Nah, saudara, setelah Allah menceritakan di awal surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20, di 5 ayat yang pertama Allah bicara tentang orang beriman atau orang yang bertakwa. Di 2 ayat berikutnya ayat 6 dan 7 Allah bicara tentang orang kafir. Di ayat 13 sampai ayat 20 Allah bicara tentang orang munafik. Lalu pada ayat berikutnya Allah bilang apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, baik yang beriman atau yang masih kafir atau yang sudah munafik. Dipanggil semuanya itu 3 jenis manusia itu. Hei manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian yaitu Allah, alladzi, yang dialah khalaqakum, telah menciptakan kalian. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablihim, dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Untuk apa kita menyembah Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah ini Pak. Lalu mulai dari ayat 22, 23, ya, 24 dan seterusnya 25 ini sudah dilewati aja, sudah sering kita dengarkan ya. Sampai ayat 29 tadi udah. Nah, saya mau kembali ke yang dibaca imam tadi pagi. Ini imam kita tadi pagi dia membaca juz yang keempat dari Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 92. Dia mulai baca dari sini. Lagunya gimana Jak tadi? Lagumu gimana lagumu? Ya, aku coba nirukan ya. Tadi imamnya membaca begini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang pertama niru yogi, yang kedua iramaku sendiri itu. Susah Pak. Makanya saudara kalau ngapalkan Al-Quran, udah pakai irama sendiri aja sudah. Kalau ingat iramanya orang, balik ke iramanya sendiri lagi sudah. Seperti Bunda itu pernah ngingetin aku, Bapak itu baca mula-mula pakai irama baru, habis itu balik lagi iramanya sendiri. Iya ya. Udah Bapak pakai iramanya Bapak sendiri aja. Aku lebih senang pakai iramanya punya Bapak sendiri aja katanya. Oh ya. Aku sekarang jadi lupa Pak iramaku itu gimana itu. Untuk mengingat-ingat aku biasanya itu baca surat Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini irama asliku sendiri nih. Bukan iramanya As-Sudais, bukan Al-Khudaifi, bukan Al-Falasi, bukan. Idza waqa'at A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin dan seterusnya. Oh, iramaku itu, aku baca suratnya yang penuh baca. Alif lam mim
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, itu ilmu asliku itu, Pak. Ya, Allah bilang apa di sini, Pak? Lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai albirra, suatu kebaikan, hatta tunfiku, sampai kalian mau menginfakkan, mimma, dari apa yang tuhibbuna, kalian mencintai. Allah bilang apa? Hei orang beriman, kamu tidak akan bisa sampai kepada kebaikan, kamu tidak akan bisa mencapai kebaikan sampai kamu merelakan bisa memberikan kepada orang sesuatu yang kamu sukai. Kalau kamu suka duit, kamu harus suka ngasih duit kepada orang. Kalau kamu suka jabatan, kamu harus suka ngasih jabatan. Bukan ngasih tapi pakai imbalan. Ada berita di sosmed itu, sekjen tuh 3 miliar, menteri berapa gitu. Gitu ya, Pak. Ternyata ada pakai duit itu ternyata. Ya. Sosial media yang mengatakan, ya. Jadi kamu suka sama jabatan, kamu harus suka ngasih jabatan sama orang, itu loh. Jadi begitu. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu mau menginfakkan apa yang kamu sukai. Kamu suka makanan yang kamu sukai itu yang kamu kasihkan sama orang. Jangan ada makanan ini, yang satu enak, satu enggak enak. Yang enak kamu ambil, yang enggak enak makan. Nah, kalau cuma gitu aja banyak orang yang bisa, Pak. Yang ngalih, yang sulit itu memberi apa yang kita sukai. Paham ini, Pak? Nah, gitu loh. Ada makanan yang enak, bagi-bagi dah, gitu loh. Duit banyak, bagi-bagi, gitu loh. Ya. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan dari segala sesuatu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah kepadanya maha mengetahui. Ini ya, dalam tafsir Jalalain dikatakan kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, maksudnya kamu tidak akan mendapatkan pahala dari amalan kamu untuk yang baik-baik, kamu tidak akan dapatkan. Wa huwal jannah, dan kebaikan yang dimaksud oleh Allah di sini adalah surga. Kamu tidak akan mencapai kebaikan, maksudnya kamu tidak akan mencapai surga. Itu tafsir Jalalain, Pak. Kamu tidak akan bisa masuk surga hatta tunfiku, sampai kamu menginfakkan, yakni hatta tasaddaku, sampai kamu mensedekahkan, mimma tuhibbun, dari apa yang kamu sukai. Manusia ini umumnya sukanya apa sih? Cuma 2 saja kok, Pak. Tiga. Harta, tahta, wanita, ya. Nah, kalau punya wanita kasih sama orang, gitu loh. Punya istri 4 jangan diambil semuanya, ceraikan 1, kasih sama orang belum punya istri. Nih, kamu mau istriku nih. Nah, gitu. Itu dulu kaum muhajirin, ya. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansor itu, orang-orang ansor maksud saya. Orang-orang ansor dulu begitu. Ada orang muhajirin datang, kamu kok datang sendirian, gak punya bini? Enggak, biniku di Mekah, gak mau ikut aku sini. Oh gitu, kalau itu aku punya bini 4 tuh, kau pilih yang mana itu? Yang kamu sukai, nanti aku kawinkan sama kamu. Oh, enggak, aku belum mau kawin itu. Itu dulu gitu, Pak. Orang-orang ansor itu. Ya rela. Kalau kau pilih, suruh milih, Pak. Bukan kita yang menentukan. Orang itu, kamu lihat istriku itu ada 4, kamu pilih mana yang kamu sukai, akan kuceraikan, kamu nikahi. Gitu, Pak, orang muhajirin itu. Orang ansor itu. Masya Allah. Nah ini ya, manusia itu kebanyakan suka harta. Kamu kalau suka harta, infakkan harta kamu, baru kamu masuk surga nanti. Gitu, Pak. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kalian infakkan maka Allah mengetahuinya. Allah mengetahui maksudnya bukan Allah tahu, oh kamu sudah infak ya. Enggak, maksudnya Allah mengetahui, fayujazi bihi, lalu Allah akan memberi balasan alaihi, kepada dia, gitu. Terus ini tentang makanan Bani Israel kita lewati. Terus ini sama ya. Lalu ini tentang Nabi Ibrahim. Kul sadaqallah, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu benar. Saya ingat saya dulu pernah bertanya kepada guru saya, Ustadz dulu pernah ngajari kami, katanya kalau baca Quran kita
nggak harus mengucapkan Shadaqallahul Adzim. Kenapa Ustadz? Ya karena nggak ada tuntunannya. Rasulullah SAW nggak ada ceritanya habis baca Quran terus Shadaqallahul Adzim. Nggak ada. Hadisnya itu nggak ada gitu loh. Nah, karena nggak ada hadisnya, sudah kamu jangan ikut-ikutan. Yang ada hadisnya bagaimana? Selesai membaca Al-Quran kamu berdoa, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa huda wa nura wa rahmah wa dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Dah, titik sampai situ. Itu doa saya sudah baca Al-Quran. Saya pernah tanya kepada beliau, Ustaz, lah ini apa bukan dalilnya ini Ustaz? Kul, katakanlah Shadaqallah. Loh, kita disuruh mengatakan Shadaqallah ya Ustaz? Itu ayat itu maksudnya bukan begitu, kata Ustaz. Nah ini, ya maksudnya katakanlah Muhammad, Allah itu benar dengan semua firman-firmannya itu benar itu Allah itu. Sehingga sebagian ulama atau sebagian orang kalau baca Al-Quran mau mengucapkan Shadaqallahul Adzim, silahkan aja, silahkan. Tapi harus diingat bahwa itu bukan ajaran Nabi, itu aja. Jangan kamu anggap sebagai sunnah Nabi gitu ya. Terus fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, lalu Allah bicara tentang Mekah, tentang Baitullah di ayat 96. Di ayat 97 Allah bicara tentang masih tentang Mekah dan Baitullah. Lalu pada ayat ke-98 Allah berfirman kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kepada orang-orang ahli kitab. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai orang ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Kenapa kalian kafir kepada Al-Quran padahal Allah menyaksikan atas apa yang kalian kerjakan? Hei orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Hei orang Yahudi, kamu beriman kepada Taurat, betul itu. Kamu harus beriman kepada Injil juga. Kamu harus beriman kepada Al-Quran juga. Karena Al-Quran, Injil, Taurat semua dari Allah. Tapi orang Yahudi beriman kepada Taurat, tidak mau beriman kepada Injil. Orang Nasrani juga sama. Mereka beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, tapi mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Semuanya ditegur oleh Allah. Hei orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah Al-Quran ini? Padahal ini Al-Quran sama dengan Injil, sama dengan Taurat, asalnya dari Allah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun, dan Allah Maha menyaksikan atas apa yang kalian kerjakan. Ini 98. Lalu ayat yang ke-99 ya. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah, kenapa kalian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang benar? Man amana, orang yang dia beriman, tabaghunaha iwaja, kenapa kalian menginginkan dia menjadi bengkok? Hei orang ahli kitab, kenapa kalian menginginkan orang yang beragama Islam bengkok, sesat? Kenapa? Wa antum syuhada, padahal kalian adalah para saksi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Allah tahu dan Allah akan selalu ingat. Allah enggak akan lupa yang kamu kerjakan. Kalau kamu hidup menghalangi orang beriman, kalau kamu hidup membengkokkan, menyesatkan orang yang sudah benar, maka kamu akan berhadapan dengan Allah. Ini ayat 99. Nah, di ayat yang ke-100 ini tadi imamnya salah baca. Ya, ini tidak bermaksud untuk mengolok-olok. Saya cuma sekedar mengingatkan sesuai dengan hadis Nabi, kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu orang-orang yang suka bersalah. Semua anak Adam itu selalu bersalah, selalu salah. Wa khairul khotiin, dan sebaik-baik orang yang salah at-tawwabun, orang yang mau kembali atau bertobat, kembali kepada yang benar. Kan tadi bacaannya keliru ya, saya koreksi. Tadi Sidin membacanya, Ustadz Yogi membacanya ya roddukum. Silakan nanti diputar rekamannya ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua dipanggil oleh Allah ini. Intutiu, jika kalian mentaati, menuruti, mematuhi farikon, sebagian saja, minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi Alkitab itu, yaitu Yahudi dan Nasara. Kalau kamu, hai orang Islam, menuruti orang Yahudi dan Nasara, yaruddukum, bukan yaroddu, yaruddukum, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian, ba'da imanikum, sesudah iman kalian, kafirin, balik lagi menjadi kafir. Jadi kita tidak boleh nurutin orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab pesta tahun baru pakai kembang api, kamu jangan ikut-ikut itu. Sesat kamu nanti jadinya. Kamu punya tahun baru sendiri, tahun baru Hijriah. Jangan ikut-ikut tahun baru Masehi, jangan. Itu biarlah orang lain. Gitu loh. Paham, Pak? Ya, sampai sini aja dulu. Insyaallah kita ketemu lagi nanti malam ya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.